Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Kapal LCT Anugrah Indasah tenggelam di perairan Sanipah, Tanah Laut. SPBU di perempatan Banjarbaru diprotes sopir truk. Harga bawang merah di kota Banjarmasin masih tinggi. Proses penyelamatan lagi orang kedua. Kapal motor KM LCT Anugrah Indasah yang berangkat dari Banjarmasin menuju Samarinda tenggelam. Sudah ketemu dua, sekarang lagi proses. Kapal bermuatan sejumlah alat berat dengan 11 ABK tersebut tenggelam di perairan Sanipah, Kabupaten Tanah Laut pada Kamis sekitar pukul 20 WITA. 5 ABK ditemukan selamat oleh kapal MT Ferry 12 di perairan berjarak sekitar 5 mil dari Desa Sanipah, Kecamatan Penyampitan, Jumat siang. Sedangkan 6 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sudah dicari-cari belum diketemukan. Sampai saat ini kami masih mendapat kendala dari tim SAR gabungan. Untuk sarana kami masih belum bisa sampai ke pantai Sanipah, yang dimana ketemu 5 orang korban tadi yang dievakuasi oleh kapal MT Ferry 12 yang tujuannya ke dermaga PT Indonesia Bulk Terminal di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan diperkirakan untuk malam ini kapal kita hanya bisa sandar di sini. Jadi untuk perencanaannya besok baru kita bisa bergeser ke pantai Sanipah untuk melakukan penyisiran lagi, Pak. Untuk korban yang masih dicari, yang sementara terdata itu ada 6 orang korban, Pak. Jadi total penumpang dari LCT bernama Anugrah Indasah itu sekitar 11 orang, Pak, yang kita ketahui. Oke, proses penyelamatan orang keempat, kru yang keempat. 5 korban selamat bernama Abdul Aziz Setiawan, 25 tahun, Saifullah Safri, 25 tahun, Beni Hidayat, 44 tahun, Valentino Vivaruntu, 30 tahun, dan Nofri Fontolawakang, 30 tahun. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Ambil air putih. Bangkai kapal motor KM LCT Anugrah Indasah yang tenggelam di perairan Sanipah, Kabupaten Tanah Laut ditemukan. Kapal ditemukan dengan kondisi terbalik di perairan Laut Tanjung Selatan Sabtu pagi. Sebelumnya kapal tersebut berangkat dari Banjarmasin menuju Samarinda dan tenggelam Kamis malam. Siang pada pukul 10 kita menemukan bangkai kapal yang diduga LCT yang tenggelam. Kita melakukan searching di sekitar bangkai kapal yang kita temukan. Bangkai kapalnya. Apa kita potong apa kita keliling. Kapal bermuatan alat berat tersebut ditumpangi 11 anak buah kapal atau ABK. 5 diantaranya ditemukan selamat oleh kapal MT Ferry 12, sedangkan 6 lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Puluhan sopir truk mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di perempatan Banjarbaru akhir pekan lalu. Mereka protes tentang antrean tidak tertib dan keberadaan para pelangsir BBM solar
yang mengakibatkan banyak sopir tidak kebagian. Mereka menuding ada premanisme dari beberapa oknum sehingga antrean di SPBU tersebut tidak tertib. Jadi kita menatakan di sini supaya pertama-tama kalau masuk 8.000 liter minyak itu paling kada bisa 80 supir terisi. Kalau perlu kalau misalnya kalau diisi 60 liter bisa sampai 100 supir terisi. Karena kalau dari Martapura Awang Bakar Banjarmasin itu 40 liter aja awal 200 sudah. Cukup aja 40 liter apalagi 80. Jadi itu garis besarnya kita ingin menata isi di sini sebaik-baiknya. Jangan ada premanisme lagi, jangan ada kesenjangan lagi, jangan ada ketidakadilan lagi. Siapa yang kuat itu yang dapat. Kita tidak seperti itu. Dan apabila ada mereka-mereka yang merasa ada puas, kita siap bermusyawarah dan bernegosiasi. Apa sih kelemahannya, apa sih kekurangannya kita di sini? Kita siap diminta masukan. Para sopir belum dapat bertemu pemilik SPBU karena tidak berada di tempat. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kapal LCT Anugrah Indasah tenggelam di perairan Sanipah, Tanah Laut. SPBU di perempatan Banjarbaru diprotes sopir truk. Harga bawang merah di Kota Banjarmasin masih tinggi. Harga bawang merah di Kota Banjarmasin terpantau masih tinggi Sabtu pagi. Distributor Wati mengatakan kenaikan harga terjadi lebih dari sepekan lalu. Harga bawang merah yang semula Rp20.000 kini mencapai Rp48.000 per kilogram. Menurutnya penyebab kenaikan karena petani di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Probolinggo, Jawa Timur gagal panen sehingga pasokan minim. Bawangnya naik benar harganya. Kenaikan sekarang harga tertinggi berapa, Bu? Harga tertinggi bawang Bima harga 48. Itu harga partai, harga berbagi di orang-orang di toko sini. Kalau yang bawang bersih otomatis naiknya 10.000 dari harga kotornya. Kalau harga ecernya berapa sekarang? Harga ecernya yang bersih apa yang karung? Yang bersih mungkin sudah 50 lebih. Kan biasanya dari harga 48 itu tambahan 10.000 otomatis itu 50 lebih tuh anunya tambahannya. Bu, kalau untuk kenaikan harga ini pedagang tahu lah Bu akibat apa gitu? Akibat pertama gagal panen, kan otomatis stok barangnya kan sedikit. Jadi yang membutuhkan bawang kan banyak, kayak di Jawa, orang Jawa banyak juga yang beli di Bima. Karena di sana gagal panen juga di Jawanya, otomatis kan sedikit. Harga bawang merah di pedagang eceran masih berkisar Rp58 hingga Rp60.000 per kilogram. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memberlakukan persyaratan baru untuk siswa sekolah dasar SD tahun ajaran 2022-2023. Calon siswa SD kelas 1 wajib melampirkan bukti imunisasi lengkap saat pendaftaran. Sedangkan siswa yang naik kelas harus menyerahkan bukti vaksinasi COVID-19. Jika belum imunisasi dan vaksinasi, siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Yang ada di seluruh Indonesia dan Kota Banjarmasin pada usia. Sertifikat itu
kan nanti akan menjadikan kewajiban mereka menyampaikan kepada guru masing-masing bahwa dia sudah melaksanakan imunisasi. Jika tugasnya bukan vaksinasi COVID? Iya, bukan imunisasi. Itu tingkat SD-nya sampai berapa? Ya, kalau imunisasi ini kan dari umur 5 sampai 5 tahun. Nah, jadi mereka masuk juga sampai 12 tahun. Untuk yang tingkat SMP seperti apa? Bisa tingkat vaksin? Oh, yang SMP tingkat vaksin karena umurnya sudah di atas 12 tahun. Jika ditemukan ada sekolah Pak yang ada mewajibkan sertifikat vaksin seperti apa? Ya, harus diminta pada sekolah untuk memaksin dulu. Dinas Pendidikan memberlakukan persyaratan ini untuk mendongkrak capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN dan vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di kawasan Gotong Royong, Landasan Ulin, Banjarbaru beberapa hari lalu akibat obat nyamuk bakar. Obat nyamuk tersebut diduga dinyalakan oleh anak pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua RW Suprapto mengatakan, anak bernama Eko tersebut sebelumnya sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan dinyatakan sembuh karena bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Namun belakangan, Eko sering membentak dan memukul orang tuanya jika tidak diberi uang. Ia berharap pemerintah mendampingi Eko di panti sosial terdekat agar bisa berkelakuan lebih baik. Saya itu warga saya, jadi kalau saya sering ke sini untuk bilang dia tuh tanyain sudah makan belum, sudah itu saya selalu itu. Jadi harapan saya anak itu bisa pikirannya bagus itu bisa berkembang, bisa sehat, karena kemarin sudah di Sambang Lihum 2 kali itu, Sambang Lihum dia ditanyain masalah agama apa saja bisa jawab, tanya apa dia bisa jawab, dianggapnya tuh sehat di Sambang Lihum itu. Jadi harapan saya jadi dari Bapak Dinas Sosial tadi mau ditaruh di sosial Gunung Payung, jadi mudah-mudahan dengan berkat Bapak Ibu nanti memonitor lah inilah, mudah-mudahan anak ini bisa sembuh. Selain itu juga saya kasihan kepada Bapak dan Ibunya, keluarganya itu kalau dia minta duit, kalau nggak dikasih dipukulin itu. Justru bapaknya itu terakhir dia minta duit nggak dikasih, disiram bensin itu. Jadi disiram bensin sama dia. Wakil Wali Kota Wartono mengunjungi dan memberi bantuan kepada korban akhir pekan lalu. Ia juga menasehati Eko agar bersikap baik dan berbakti kepada orang tuanya. Jadi kami datang ini sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah kota untuk melihat di korban, di mana masyarakat yang kebakaran itu kita lihat dan lihat secara langsung kira-kira kerugian dan lain-lain apa yang dilakukan. Makanya kami dengan Kepala Dinas Sosial untuk tahap penanganan itu sementara ini juga kasih bantuan untuk bed ya. Tapi saya juga karena ini tidak bisa didiami, kami tanyakan sementara tinggal bersama anaknya. Nah, nanti kami juga sudah minta kepada Dinas Sosial untuk karena ini korban juga nanti ke orang tua atau di tempat tinggal yang memberi tambahan bantuan sembako ini yang bisa untuk kehidupannya. Wartono akan meminta Dinas Sosial mendampingi Eko agar bisa sembuh. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kapal LCT Anugrah Indasah tenggelam di perairan Sanipah, Tanah Laut. SPBU di perempatan Banjarbaru diprotes sopir truk.
harga bawang merah di kota Banjarmasin masih tinggi. Dinas Perhubungan Banjarmasin menggelar sosialisasi perubahan jam melintas bagi angkutan barang. Peraturan Wali Kota Perwali nomor 8 tahun 2022 tersebut disosialisasikan di kawasan Anang Adenansi Banjarmasin Tengah akhir pekan lalu. Angkutan barang dengan kontainer berukuran 20 kaki dilarang melintas pada pukul 6 hingga 9 WITA dan 16 hingga 20 WITA. Sedangkan ukuran 40 kaki tidak boleh melintas pada pukul 6 hingga 21 WITA. Angkutan barang yang masuk di luar jam-jam operasional dan jam keluar masuk, sehingga ketertiban lalu lintas di kota Banjarmasin dan kelancaran lalu lintas di kota Masin dapat terjaga. Nah, untuk saat ini ada penindakannya nggak Pak? Sampai sejauh ini kita melaksanakan sosialisasi karena masyarakat dan pengguna angkutan barang masih beberapa yang belum mengetahui terkait jam operasional dan keluar masuk. Sehingga nanti sampai akhir tahun kita masih sosialisasi kepada masyarakat di kota Banjarmasin. Untuk jam operasionalnya sendiri, untuk yang kendaraan yang membawa barang ini, kapan aja tuh jam-jamnya? Baik, untuk jam operasional sendiri, untuk light vehicle atau kendaraan ringan, peti kemas yang 20 feet ke bawah itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, lalu sorenya jam 16.00 sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk kendaraan yang berat yang 40 feet ke atas itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Selain itu, Dishub juga menyosialisasikan larangan melintas bagi angkutan yang kelebihan muatan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Anjungan listrik mandiri atau ALMA untuk nelayan kini tersedia di Pelabuhan Pelelangan Ikan Banjarraya, kawasan Banjarmasin Barat. Terpantau Sabtu dini hari, puluhan kapal nelayan yang sandar di pelabuhan tersebut telah menggunakan layanan ALMA. Pemerintah Kalimantan Selatan bersama PLN menyediakan fasilitas ini untuk mengurangi biaya operasional nelayan dalam penggunaan BBM solar. Penggunaan solar memakan biaya sekitar Rp80.000 per malam, sedangkan ALMA hanya Rp30.000 saja per malamnya. Jadi dengan adanya ALMA ini sangat membantu khususnya nelayan kita dalam melakukan jual beli ikan, khususnya di pelabuhan ikan Banjarmasin. Berarti penerangannya itu dibantu loh Bang, Bang. Nah, jadi kan dia langsung colok aja. Iya. Kan alatnya ini kan ada di pelabuhan, jadi kita lihat kotak tadi itu langsung dicolok aja. Jadi otomatis nyala kapal mereka. Jadi tidak menggunakan genset lagi, jauh lebih efisien. Nah, dan ini sesuai dengan gagasan Pak Gubernur juga tentang Green Borneo Green Environment itu. Jadi membantu nelayan lah. Tidak hanya menghemat biaya operasional nelayan, penggunaan ALMA juga dapat mengurangi polusi udara karena ramah lingkungan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942.
Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua, kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang masang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya dipasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kapal LCT Anugrah Indasah tenggelam di perairan Sanipah, Tanah Laut. SPBU di perempatan Banjarbaru diprotes sopir truk. Harga bawang merah di kota Banjarmasin masih tinggi. Proses penyelamatan lagi orang kedua. Kapal motor KM LCT Anugrah Indasah yang berangkat dari Banjarmasin menuju Samarinda tenggelam. Sudah ketemu, 2 sekarang lagi proses. Kapal bermuatan sejumlah alat berat dengan 11 ABK tersebut tenggelam di perairan Sanipah, Kabupaten Tanah Laut pada Kamis sekitar pukul 20 WITA. 5 ABK ditemukan selamat oleh kapal MT Ferry 12 di perairan berjarak sekitar 5 mil dari Desa Sanipah, Kecamatan Penyampitan, Jumat siang. Sedangkan 6 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sudah dicari-cari belum diketemukan. Sampai saat ini kami masih mendapat kendala dari tim SAR gabungan. Untuk sarana kami masih belum bisa sampai ke pantai Sanipah, yang dimana ketemu 5 orang korban tadi yang dievakuasi oleh kapal MT Ferry 12 yang tujuannya ke dermaga PT Indonesia Bulk Terminal di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan diperkirakan untuk malam ini kapal kita hanya bisa sandar di sini. Jadi untuk perencanaannya besok baru kita bisa bergeser ke pantai Sanipah untuk melakukan penyisiran lagi, Pak. Untuk korban yang masih dicari, yang sementara terdata itu ada 6 orang korban, Pak. Jadi total penumpang dari LCT bernama Anugrah Indasah itu sekitar 11 orang, Pak, yang kita ketahui. Oke, proses penyelamatan orang keempat
kru yang keempat. 5 korban selamat bernama Abdul Aziz Setiawan, 25 tahun, Saifullah Safri, 25 tahun, Beni Hidayat, 44 tahun, Valentino Vivaruntu, 30 tahun, dan Nofri Fontolawakang, 30 tahun. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Bangkai kapal motor KML CT Anugrah Indasah yang tenggelam di perairan Sanipah, Kabupaten Tanah Laut ditemukan. Kapal ditemukan dengan kondisi terbalik di perairan Laut Tanjung Selatan Sabtu pagi. Sebelumnya kapal tersebut berangkat dari Banjarmasin menuju Samarinda dan tenggelam Kamis malam. Siang pada pukul 10 kita menemukan bangkai kapal yang diduga RCT yang tenggelam. Kita melakukan searching di sekitar bangkai kapal yang kita temukan. Bangkai kapalnya. Apa kita foto kapal kita keliling. Kapal bermuatan alat berat tersebut ditumpangi 11 anak buah kapal atau ABK. 5 diantaranya ditemukan selamat oleh kapal MT Ferry 12, sedangkan 6 lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Puluhan sopir truk mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di perempatan Banjarbaru akhir pekan lalu. Mereka protes tentang antrean tidak tertib dan keberadaan para pelangsir BBM solar yang mengakibatkan banyak sopir tidak kebagian. Mereka menuding ada premanisme dari beberapa oknum sehingga antrean di SPBU tersebut tidak tertib. Jadi kita menatakan di sini supaya pertama-tama kalau masuk 8.000 liter minyak itu paling kada bisa 80 supir terisi. Kalau perlu, kalau misalnya kalau diisi 60 liter, bisa sampai 100 supir terisi. Karena kalau dari Martapura Awang Bakar Banjarmasin itu 40 liter aja, awal 200 sudah. Cukup aja 40 liter, apalagi 80. Jadi itu garis besarnya, kita ingin menata isi di sini sebaik-baiknya. Jangan ada premanisme lagi, jangan ada kesenjangan lagi, jangan ada ketidakhadiran lagi. Siapa yang kuat itu mendapat, kita seperti itu. Dan apabila ada mereka-mereka yang merasa ada puas, kita siap bermusyawarah dan bernegosiasi. Apa sih kelemahannya, apa sih kekurangannya kita di sini? Kita siap diminta masukan. Para sopir belum dapat bertemu pemilik SPBU karena tidak berada di tempat. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.